Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bareng saya Surya. Dan setelah sekian lama, kayaknya lebih 1 tahun ya, saya itu nggak pernah ngupload video. Dikarenakan memang apa ya, kondisi itu semakin malas mau buat konten. Dan saya lebih sering konten di Facebook. Nanti apa namanya, linknya saya sertakan di deskripsi ya. Oke, kembali lagi saya di kebun yang sama, pondok yang sama, cuman harinya yang berbeda. Hari ini tanggal 2 Juni 2024. Nah, kelihatan nggak pohon? Nah, itu pohon apa namanya? Alpukat yang saya tanam sekitar 2 tahun lalu itu ya, sudah segitu. Itu pun sudah saya potong. Saya potong batangnya ya, supaya nggak terlalu tinggi. Nah, sebelum saya bercerita ataupun berbagi pengalaman, gimana kabarnya teman-teman yang dulu sering nongol dan sering berkomentar di konten saya. Nah, kali ini juga saya masih mau berbagi pengalaman terkait apa ya, pengalaman saya menghadapi kecemasan berlebih itu, ataupun asam lambung yang disertai kecemasan ataupun yang tidak. Jadi setelah beberapa bulan ya, ataupun beberapa tahun, 1 tahun inilah, 1 tahun ini ya, saya tuh nggak pernah ngupload video. Ya, kondisi saya seperti ini, alhamdulillah semakin sehat ya. Ini jangan berpikir saya nggak pernah ganti baju ya. Memang kalau saya pergi kebun enaknya sih pakai baju ini, karena kalau pakai kerja kan berkeringat itu enak, jadi dia keringatnya menghisap. Kemudian juga nggak gatal ya, kalau kalau kena keringat itu bajunya nggak gatal. Sambil sambil ngerokok aja kita sambil cerita-cerita. Jadi saya tuh tadi sampai di kebun tuh sekitar jam setengah 2 atau jam 2 lah. Saya langsung nyemprot nyemprot ini ya, pohon kakaonya itu banyak semutnya, semut angkrang kalau saya bilang, semut merah itu. Nah, kebetulan kan saya mau kerja proneng, mau mau diproneng batang-batangnya itu, batang mudanya. Cuman karena banyak sekali semutnya, jadi kalah sama semutnya saya. Meskipun dia tuh kecil tapi saya kalah, dikeroyok. Oke ya. Nanti saya perlihatkan semprotan itu. Saya tadi sempat nyemprot apa, sempat ngerekam waktu saya nyemprot, tapi video kan gini ya, nanti saya tampilkan. Jadi kembali ke pembahasan ya. Setelah apa namanya, sekian bulan saya nggak ngupload video itu, saya memang betul-betul nggak punya semangat lagi buat konten di Facebook Pro, di apa namanya, di YouTube. Karena memang bukan kebetulan ya, memang channel channel yang saya bangun ini sepi dan kurang kurang peminat atau bagaimana, atau tidak direkomendasikan sama pihak YouTube-nya. Jadi saya malas malas konten. Tapi sebenarnya niat saya ya dari dulu, eh, dengan saya bercerita di sini, berbagi pengalaman itu, berharap teman-teman yang seperjuangan itu cepat sembuh dan cepat bangkit. Maksudnya supaya sama-sama merasakan indahnya kehidupan lagi seperti dulu sebelum kita itu terkena gangguan asam lambung ini ya. Nah, memang kalau dipikir, asam lambung itu kan sebenarnya nggak berbahaya, cuman kok ngefeknya sampai sebahaya itu ya. Kita yang kita rasa, maksudnya kok sampai kayak bahaya sekali gitu, sampai yang parno-parno, yang takut ini takut itu. Oke, jadi motivasi saya buat teman-teman yang masih dalam
menghadapi asam lambung dan kecemasan berlebih ini dibawa santai saja. Bukan berarti saya dalam 1 tahun itu nggak pernah kumat, nggak pernah kambuh, nggak pernah galau ya. Sering saya juga masih, bukannya sering, masih biasa juga saya merasakan. Kadang 1 bulan sekali, 2 kali itu masih sering, masih biasa saya rasa. Kayak sensasi itu nyolek, datang lagi gitu. Masih biasa datang. Bentar ya, ada mobil, ada motor lewat. Eh, ya, oke, lanjut ya. Ada motor lewat, jadi saya hentikan videonya. Sampai di mana tadi? Oh ya, selama beberapa bulan ini ya, kurang lebih 1 tahun lebih lah, saya nggak upload video ataupun konten seputaran asam lambung dan kecemasan berlebih itu. Kadang-kadang masih nyolek dalam 1 bulan ya, kadang-kadang 2 kali, 1 kali gitu. Tapi karena sudah kebiasaan, sudah terlanjur apa ya, kayak sudah menjadi keseharian kita, ataupun sudah seperti melekat lagi di diri kita, itu ya kayak sudah biasa lagi. Jadi kalau misalnya datang sensasi itu, saya alihkan, saya berusaha untuk mengalihkan perasaan itu ya, supaya nggak semakin saya rasa gitu. Jadi apa namanya, kalau sensasi itu datang, saya itu langsung apa gitu, melakukan apa, bersih bersih apa. Kalau di rumah ya saya langsung apa, nonton, kayak nonton yang lucu-lucu, kayak atau nonton motivator dari YouTube gitu ya. Saya juga biasa masih sering nonton videonya Pak Suyono Listrik. Itu masih, kalau datang sensasi itu biasanya saya rasa, saya dengar, saya nonton. Apalagi kan di channelnya Pak Yono Listrik itu banyak video-video lucunya. Nah, itu yang sering membantu saya juga. Kalau datang sensasi itu saya biasa nonton di channelnya Pak Suyono Listrik. Kalau nggak nonton itu ya biasa nonton TV yang lucu-lucu, ikut-ikut anak-anak main-main gitu ya, nonton nonton apa gitu, opini pin ke apa sembarang yang lucu-lucu. Yang jelas tidak saya dramatis, saya nggak mau merasa-rasa lagi gitu. Sebisa mungkin saya bisa alihkan sensasi itu. Jadi nanti lama kelamaan pasti berkurang dan hilang lagi, alhamdulillah gitu. Jadi kecuali kalau pas meriang, terus badan nggak enak gitu. Kemarin saya tuh sempat demam berapa hari, 2 hari yang lalu itu. Ya kemarin sudah sehat. Kemarin dulunya itu saya nggak apa namanya, selama 2 hari kayaknya itu nggak bangun. Ya nggak, ya bangun sih, cuman saya nggak pergi aktivitas di luar rumah, paling dalam rumah aja. Itu memang kalau pas begitu ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pakai kerja, yang begini-begini nggak bisa. Otomatis maunya cuma baring. Kalau sudah minum obat itu hawanya kan ngantuk. Saya sempat ke dokter ya, ke apa namanya, perawat gitu ya, berobat, cari obat. Terus kalau masalah obat lambung, kadang-kadang saya itu nyimpan atau nyetok biasa ya. Kebetulan kan istri saya juga itu ada asam lambungnya, cuman nggak kayak saya, nggak sampai yang dicemas-cemas gitu, nggak. Kalau istri saya itu paling cuman merih, perutnya ganjel, terus ya kadang pusing juga ya. Nah itu saya itu di rumah ada nyimpan obat lambung yang botolan gitu, yang sirup. Nah itu kadang-kadang saya juga masih minum kalau misalnya kayak nggak enak, pagi hari itu nggak enak perutnya kan. Nah sebelum sarapan saya minum itu dulu. Cuma nggak setiap hari juga saya konsumsi. Nah itu ya pengalaman pengalaman saya selama kurang lebih beberapa bulan ini, eh,
Pokoknya dari terakhir saya ngupload video 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu ya. Pokoknya udah lama banget lah. Saya ingat saya itu puasa ya, masih puasa 2 tahun yang lalu itu uploadan video saya yang terakhir. Adapun yang berikutnya itu ya mungkin saya siaran langsung ke atau video lama saya upload lagi itu uh, ya sekitar ya begitu, pokoknya begitulah perputarannya ya. Yang jelas memang saya betul-betul males dan kayak nggak punya semangat gitu ya. Cuman ya kalau diniatkan dari dulu memang saya niatkannya itu berbagi pengalaman. Mana tahu ya, siapa tahu ada teman-teman yang terbantu lah dengan video-video yang saya upload di channel ini. Terus buat teman-teman yang mau ngepoin Facebook Pro saya, konten saya di Facebook ya bisa nanti saya sertakan di deskripsi atau tulis saja Surya ADHYE. Nah, itu channel apa namanya, akun Facebook saya. Oke, ini perlu teman-teman ya, ini tanggal 2 Juni 2024 ya. Saya nggak rekayasa, ini video baru saya. Meskipun baju saya baju yang lama, yang saya pakai video yang walah sudah beberapa tahun yang lalu. Nanti saya kasih lihat lah videonya ini. Terus motor saya juga sudah beda ya. Motornya itu dulu kan yang sering saya pakai itu motor Grand. Nah itu motornya sudah saya jual, saya ganti, ini saya beli bekas juga. Kalau tangkinya ya masih yang itu. Teman-teman bisa perhatikan saja, ini pondoknya masih yang sama ya, tapi pohonnya itu sudah tambah besar karena sudah sekitar 2 tahun yang lalu lah ya tanamnya itu. Apa yang membedakan? Kayaknya sama semua. Nanti saya perlihatkan lah pohon ini, dua pohon alpukat ini ya, yang 2 tahun lalu itu kayaknya kalau nggak salah saya tanam. Supaya bisa membedakan kalau video ini tuh video baru. Karena memang sudah lama sekali saya nggak ngupload video. Jadi sebelumnya itu teman-teman, saya minta maaf kalau memang apabila ada kesalahan saya dalam pembuatan apa namanya konten, dalam menyampaikan pengalaman saya kurang begitu sulit dipahami atau bagaimana bahasanya itu kurang gampang dicerna, nggak agak sulit diterima. Namanya juga itu saya juga cuman apa namanya bercerita setahu saya ataupun sepengalaman saya. Gitu. Jadi dalam menghadapi asam lambung yang disertai kecemasan ataupun yang tidak disertai kecemasan itu, sebisa mungkin teman-teman itu misalnya asam lambung kita itu memang masih tinggi ya, sebisa mungkin untuk menghindari makanan pantangan itu kalau bisa dihindari dulu. Kalau misalnya teman-teman masih berobat di dokter ya diminum obatnya. Kalau saya dulu ya minum obat dokter, saya minum herbal juga. Herbal yang saya minum itu cuman kunyit saya peras, saya parut ya, dibersihkan terus diparut, minum sarinya. Itu lebih seringnya ke situ. Adapun obat-obat herbal itu sebenarnya banyak juga yang saya konsumsi, cuman yang saya rekomendasikan yaitu tadi cuman kunyit asli ya, kunyit asli. Misalnya gedenya segini ya bisa 2 potong atau 1 aja cukup. Kalau untuk awal-awal itu 1 saja dulu, nanti mungkin jadinya tuh 1 sendok kalau diperas gitu ya, diperas ataupun di apa namanya diparut terus diperas, ya diperas ya, sebenarnya jadinya cuma 1 sendok, ya udah itu aja 1 sendok. Cuman rutin saya minumnya sebelum sarapan,
sebelum minum obat dari dokter kalau ada. Terus malamnya juga sebelum tidur saya minum. Habis makan malam itu ya. Misalnya makan malamnya itu jam 8, ya udah habis makan malam selang beberapa menit atau kalau bisa 20 atau 30 menit berminum. Terus sudah itu tidur, sudah istirahat. Nanti perbaikan selnya itu lebih cepat kalau kita tidurnya cepat dan nggak bergadang. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Jadi perbaikan sel di dalam tubuh kita itu eh, bekerjanya ketika kita tidur. Jadi kalau kita nggak tidur di malam hari, perbaikannya lama, nggak secepat kalau kita itu tidur ya. Terus tidurnya juga, misalnya teman-teman tuh baru habis makan, jangan langsung baring begini lurus ya. Kalau bisa ya apa namanya, nyender dulu, nyender. Nanti kan lama kelamaan pasti turun sendiri gitu. Nah itu yang saya lakukan dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa mengawali perjumpaan kita lagi di channel ini. Terus mudah-mudahan saya kedepannya itu ada semangat lagi lah buat berbagi ya, buat cerita-cerita pengalaman saya ataupun eh, apa namanya, sepemahaman saya ketika menghadapi yang namanya asam lambung ini. Oke, cukup satu batang rokok sekitar 30 menit atau 20 menit lah videonya ini. Saya akan posting di channel Surya CS kembali. Oke, buat teman-teman tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa, berusaha, insya Allah kita akan sehat kembali. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.